Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Daulay dengan NIM 33210552. Saya dari Prodi S1 Perbankan Syariah, mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah, dan dosen pengampu Bapak Zuardi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme pasar dalam Islam. A. Mekanisme pasar dalam Islam. Mekanisme pasar adalah bahwa adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga. Harga bergantung pada pasar. Walaupun demikian, Islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas. Islam akan melakukan intervensi ketika terjadinya monopoli harga di pasar. Artinya, mekanisme pasar dalam perspektif Islam tidak hanya berdimensi sosial, tapi juga adanya unsur teologis bahwa pasar dikendalikan dan dikuasai oleh syariat. Selanjutnya, B. Pasar pada masa Rasulullah. Pada setiap perekonomian, pasar memang memegang peran penting, termasuk dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Rasulullah pada awalnya adalah seorang pebisnis, demikian pula Khulafaur Rasyidin dan sebagian besar sahabat. Pada usia 7 tahun, Nabi Muhammad diajak pamannya, Abu Thalib, melakukan perjalanan perdagangan ke negeri Syam. Dari sini ilmu-ilmu perniagaan beliau diasah. Kemudian, sejalan dengan usianya yang semakin dewasa, Nabi Muhammad semakin giat berdagang, baik dengan modal sendiri maupun bermitra dengan orang lain. Kemitraan, baik dengan sistem mudharabah maupun musyarakah, dianggap cukup populer pada masyarakat Arab pada saat itu. Salah satu mitra bisnisnya adalah Khadijah, seorang wanita pengusaha yang cukup disegani di Mekah, yang akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad. Berkali-kali Nabi Muhammad terlibat urusan dagang ke luar negeri, Syam, Syira, Yaman, dan lain-lainnya, dengan membawa modal dari Khadijah. C. Pasar dalam pandangan sarjana Muslim. Pasar telah mendapatkan perhatian cukup memadai dari para ulama klasik seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah. Pemikiran mereka tentang pasar tidak hanya mampu memberikan analisis yang tajam tentang apa yang terjadi pada masa itu. Mekanisme pasar menurut Abu Yusuf yaitu dapat dijumpai dalam bukunya Al-Kharaj. Selain membahas prinsip perpajakan dan anggaran negara yang menjadi pedoman, Kekhalifahan Harun ar-Rasyid di Baghdad, buku tertulis pertamanya mengurangi naik dan turunnya produksi yang dapat mempengaruhi harta. Yang kedua, evolusi pasar menurut Al-Ghazali. Al-Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali juga membahas topik-topik ekonomi termasuk pasar. Dalam magnum opusnya, ia membicarakan barter dan permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi terjadinya pasar, termasuk bekerjanya kekuatan pemerintah dan penawaran dalam mempengaruhi harga. D. Pandangan Ibnu Khaldun untuk menciptakan keseimbangan dalam mekanisme pasar. Ibnu Khaldun sudah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga. Ibnu Khaldun juga mengamati fenomena tinggi rendahnya harga di berbagai negara, tanpa mengajukan konsep apapun tentang kebijakan kontrol harga. Pada titik ini, Ibnu Khaldun berbeda dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Khaldun lebih memfokuskan dirinya untuk menjelaskan fenomena yang terjadi sebagaimana adanya. Sedangkan Ibnu Taimiyah lebih menitik beratkan perhatiannya pada formulasi kebijakan untuk menyikapi fenomena tersebut. Ibnu Taimiyah tidak menjelaskan secara rinci pengaruh turun naiknya permintaan dan penawaran terhadap harga keseimbangan. Namun, beliau menjelaskan secara rinci bahwa permintaan tidak perlu ikut campur tangan dalam menentukan harga selama mekanisme pasar berjalan normal. Hanya bila mekanisme pasar normal tidak berjalan, pemerintah disarankan melakukan kontrol harga. Mungkin sekian penjelasan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.